Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya, kita akan menonton sebuah video bagaimana di sebuah kota di negara Turki, huruf Arab atau tulisan Arab dicopotin. Alasan mereka karena bikin polusi mata sahabat, membuat polusi mata. Di gedung-gedung, di toko-toko, bahkan di tempat-tempat lainnya, tulisan Arab dicopotin, diturunkan, dan mereka ingin prioritaskan tulisan-tulisan atau budaya-budaya negara Turki. Dalam video ini juga dijelaskan bagaimana warga di sana juga resah dengan banyaknya imigran-imigran dari Arab. Jadi mereka merasa hal tersebut perlu mereka lakukan demi menjaga budaya negara Turki. Yuk kita simak videonya sahabat. Ini dia video yang lagi viral akhir-akhir ini di Turki. Jadi pihak kepolisian Turki terekam lagi nyopotin semua tulisan-tulisan dan atribut yang menggunakan bahasa Arab di toko-toko di kota Adana. Konon katanya alasan mereka nyopotin semua tulisan-tulisan yang pakai bahasa Arab itu untuk menghindari polusi visual, alias biar kita itu gak sakit mata gitu loh, untuk menghindari polusi mata. Dan hal kayak gini tuh nggak cuma terjadi di satu kota doang, tapi juga terjadi di kota Izmir yang merupakan kota wisata dan kota terbesar ketiga di Turki. Dan juga terjadi di kota Hatay juga. Nah, kenapa sih hal kayak gini bisa sampai terjadi? Alasannya adalah karena di Turki itu lagi panas banget isu dan sentimen anti pengungsi dan anti Arab. Karena seperti yang kalian tahu kan, Turki itu sendiri lagi berjuang dengan hyperinflasi atau penurunan nilai mata uang secara drastis dan juga krisis ekonomi. Dan ditambah lagi dengan banyak banget pengungsi dari negara Timur Tengah, terutama dari negara Suriah. Jadi Turki itu udah menampung lebih dari 3,5 juta pengungsi Suriah. Jadi sebagian masyarakat Turki itu banyak yang anti banget sama pengungsi, apalagi kalau mereka dari negara Timur Tengah atau dari negara Arab. Pokoknya apapun yang berbau Arab itu nggak disukai, bahkan dibenci oleh sebagian orang-orang Turki. Gak semua ya, cuman sebagian. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa pencabutan tulisan-tulisan berbahasa Arab di toko-toko itu bukan merupakan kebijakan nasional di Turki. Jadi nggak semua daerah punya kebijakan seperti itu. Ini kebetulan kota Adana sama kota Izmir itu diperintah oleh wali kota dari partai oposisi utama Turki. Padahal kalau kita lihat kembali sejarah, dulunya orang Turki itu menggunakan alfabet Arab untuk menulis bahasa Turki. Sampai pada tahun 1928 barulah alfabet Arab itu diganti pakai alfabet Latin sebagai bagian dari reformasi Republik Turki. Next, kita lihat apa respon orang-orang terhadap kebijakan ini. Tapi kita lihat responnya dari komen-komen aja ya, karena kita nggak bisa wawancara secara langsung. Nah, sebagian orang-orang, bahkan orang lokal Turki sekalipun, ada yang bilang gue sebagai orang Turki malu dan menyesali kejadian ini. Ada juga yang bilang bahwa kebijakan ini tuh dilakukan bukan untuk melindungi bahasa dan budaya Turki, tapi lebih mengarah kepada rasis. Dan ada juga yang bilang kenapa cuma bahasa yang dicopot, bahasa-bahasa asing lainnya kok nggak dicopot. Tapi ada banyak juga loh yang setuju dengan kebijakan ini dan bilang memang harusnya itu kayak gitu. Dan bahkan ada juga yang bilang mereka itu bangga atas kebijakan ini. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana? Ya sahabat yang terkasih, saya cukup heran ya. Akhir-akhir ini banyak sekali saudara-saudara kita Muslim melakukan hal-hal yang di luar nalar. Kemarin di Malaysia ditemukan kitab suci saudara kita Muslim, yaitu Al-Quran, ditemukan di Paret ya, atau di Comberan. Di Arab ada di Buangi juga itu ya, di Comberan, dan di beberapa negara-negara lainnya yang dilakukan oleh umat mereka sendiri gitu. Cukup heran kita sahabat. Ini Turki kan di atas 90% atau 95% diklaim adalah pemeluk agama Islam. Tetapi di sana huruf Arab dicopotin sahabat. Gimana itu ya? Itulah yang terjadi. Bahkan mereka resah sekali dengan kedatangan orang-orang imigran Arab. Kalau saudara tahu, mungkin saudara pernah tonton di televisi atau di media-media lainnya seperti YouTube, pernah terjadi demo bela Rohingya. Bela Rohingya ini terjadi di daerah-daerah yang cukup kuat Islamnya sahabat. Salah satu Aceh yang menampung dan melakukan gerakan peduli umat Rohingya. Mereka sampai menangis-nangis berkata, "Ya Allah,
saudara seiman kami Rohingya, saudara seakidah kami. Mereka sampai menangis, sampai berkata, ya Allah tolong mereka. Jadi mereka demo bela Rohingya supaya orang-orang Rohingya ditampung di Indonesia. Bahkan Provinsi Aceh adalah provinsi yang cukup melakukan itu dengan cepat ya. Mereka menangis, mereka beralasan peduli umat. Walaupun mereka beda negara, tetapi mereka adalah saudara se-Islam gitu. Tetapi beberapa bulan kemudian, saudara boleh cek di YouTube atau di channel-channel televisi seperti MNC, Global TV, atau TV One, Metro TV gitu ya. Aceh akhirnya mengusir para imigran-imigran ini. Yang dahulunya mereka menangis-nangis, meminta supaya saudara seiman mereka dibela, ditampung, dan mereka sampai berzikir dan segala macam mereka lakukan saking pedulinya kepada orang-orang Rohingya. Tetapi saudara tahu, saya nonton di salah satu channel televisi Indonesia. Orang Rohingya berkata, sekejam-kejamnya kaum kufar, lebih kejam kami diperlakukan di negeri yang katanya menganut Islam yang sangat kuat. Mereka memang diusir sahabat, sampai ke tepi-tepi pantai, ada yang sampai didorong ke laut-laut itu gitu ya. Bahkan mereka bercerita selama mereka ditampung tidak diperdulikan, bahkan makan mereka juga terancam kata mereka ya. Padahal saudara seiman, saudara seukuah, saudara seakidah gitu. Dan saat pengusiran itu juga sangat tidak manusiawi kata warga pengungsi tersebut, karena mereka diperlakukan dengan kasar gitu ya. Sampai di salah satu televisi itu saya tonton pengungsi tersebut sampai berkata Allahu Akbar. Itu yang mendorong itu malah kau Allahu Akbar lagi katanya gitu saudara. Malah diolok-olok Allahu Akbar yang diucapkan pengungsi tersebut. Karena pengungsi tersebut tidak mau diusir gitu loh. Tidak mau diusir, katanya kami mau kemana gitu ya. Jadi dipaksa diusir gitu. Wah, videonya itu banyak sahabat. Jadi maksud saya begini ya, belum tentu kalau kita melihat mereka itu satu arah atau satu tujuan ya, secara kulitnya atau luarnya mungkin saudara bisa kagum karena melihat mereka satu arah satu tujuan. Tetapi pada fakta-fakta yang terjadi tidak seperti itu. Mereka juga saling menggigit saudaraku, bahkan mereka juga saling menghantam. Bahkan di Timur Tengah itu ya, beberapa kejadian sesama mereka saling perang gitu. Dan itulah yang terjadi saudaraku yang terkasih ya. Bagaimana di Turki, di kota Turki ini tulisan Arab kok dicopotin gitu ya. Dan mereka, dan di situ kita lihat dalam video tersebut, mereka tidak menyukai tulisan itu. Nah, sehingga dicopotin, dan parahnya lagi alasan mereka tulisan Arab itu membuat polusi mata. Ini kalau didengar MUI, nah itu perlu diutus sana pendemo, perlu diutus ke sana para laskar-laskar untuk bela tulisan Arab ini sahabat. Nah, harus diutus itu ke sana. Supaya apa? Ya supaya tidak terjadi lagi, karena ini berisiko kan. Kalau tidak ada lagi tulisan Arab itu, kalau orang jadi anti tulisan Arab kan berisiko nanti buat kepercayaan mereka. Masa iya harus berbahasa Latin? Di Indonesia orang sholat gitu jadi berbahasa Indonesia. Nah, kan ini tidak cocok sahabat, kan gitu. Kalau di Indonesia diberlakukan begitu, anti tulisan Arab, nah gimana kalau nanti sholat nggak berbahasa Arab lagi? Kan gitu. Nah, di Turki sudah dimulai hal seperti itu, walaupun memang kontroversi ya. Bahkan banyak juga yang tidak setuju, bahkan mengatakan itu rasis gitu ya. Nah, itu hak mereka lah sahabat. Karena di Indonesia juga pernah terjadi tahun 90-an kalau saudara tahu ya, pencopotan tulisan-tulisan Cina atau tulisan Mandarin, sehingga tidak diperbolehkan di setiap ruko-ruko, di setiap tempat jualan atau jalan-jalan. Karena seingat saya dulu, khususnya di Siantar itu ya, banyak sekali memang di toko-toko itu tulisan-tulisan Cina gitu. Dan akhirnya kebijakan pemerintah pada masa itu harus mencopot tulisan-tulisan Cina. Nah, kira-kira seperti itulah yang terjadi saat ini di salah satu kota di Turki sahabat. Kira-kira seperti itulah, dicopotin tulisan Arab gitu ya. Padahal bagaimana kita melihat banyak sekali saudara muslim ya, tulisan Arab itu sampai diukir begitu indahnya. Saya lihat ada itu di real video, video short itu ada saya lihat mereka ukir gitu begitu bagus, habis itu mereka cium gitu saudaraku tulisan Arab itu. Wah, begitu kagumnya mereka. Mereka cium, mereka peluk gitu kainnya yang sudah ditulisin itu sahabat. Saking kagumnya dengan tulisan Arab. Kalau saya lihat sih tidak ada kata-kata syahadat di situ dalam tulisan itu ya. Sehingga mereka ciumi, mereka peluk itu karena mereka merasa tulisan Arab atau bahasa Arab itu adalah bahasa surga.
Oke sahabat yang terkasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.